Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran ya. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa ya, sebelum pembelajaran kita mulai ya, Miss akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama itu siswa dapat memahami ya rangkaian campuran, kemudian kedua memahami kosakata baku dan tidak baku. Kemudian yang ketiga, mencari informasi penting pada teks. Yang keempat ya, hak dan kewajiban kita di jalan raya. Nah, sambil ambil buku kalian ya, kita akan lihat video pembelajaran yang Miss berikan. Oke, baik anak-anak, kita akan mulai ya pada muatan IPA. Nah, pada muatan IPA kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik campuran ya, dimana sebelumnya kalian sudah mempelajari ya rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, hari ini kita akan belajar rangkaian listrik campuran ya. Kalian bisa lihat ya pada buku modul kalian halaman 36. Ya, di situ dijelaskan bahwa rangkaian listrik campuran itu merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, Miss memberikan contoh ya, di situ ada gambar ya, terlihat bahwa ya lampu 1 dan 2 itu merupakan rangkaian listrik paralel karena dia kabelnya itu bercabang. Jadi kalau kabelnya bercabang itu namanya rangkaian listrik paralel. Nah, sedangkan lampu 3 dan 4 itu namanya rangkaian listrik seri karena dia disusun secara berurutan ya. Jadi kabelnya tidak bercabang. Nah, seperti itu contoh dari rangkaian listrik campuran ya. Nah, di buku kalian juga sudah ada ya gambar di mana ada lampu 1 dan lampu 2 dan 3. Nah, penjelasannya sudah ada di buku kalian. Baik anak-anak, kita akan lanjut ya ke muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kosakata baku dan tidak baku. Ya, Miss bertanya dulu kepada kalian ya, apa kalian masih ingat yang dimaksud dengan kata baku ya? Nah, hari ini Miss akan jelaskan sedikit ya. Kata baku itu adalah kata yang ditetapkan berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Nah, di buku modul kalian halaman 36 ya, di situ ada teks yang berjudul Joseph Henry penemu bel listrik. Ya, Miss berikan contoh pada paragraf 2 ya. Nah, di situ bisa kalian baca ya, semasa hidupnya ia mencoba membuat elektromagnet. Dari percobaan itu, ia menemukan fenomena elektromagnetik induktansi diri. Dia juga menemukan sistem induktansi independen dari Michael Faraday. Meskipun Faraday adalah orang pertama yang mempublikasikan hasil temuannya. Nah, dari paragraf tersebut ya, Miss bisa lihat di situ ada kata yang tidak baku. Ya, bisa anak-anak lihat pada garis kuning ya, Miss sudah berikan tanda. Mempublikasikan itu salah satu kosakata tidak baku yang ada pada paragraf 2. Nah, mempublikasikan itu harusnya atau kata bakunya adalah mepublikasikan ya, tanpa adanya huruf P. Ya, jadi mempublikasikan itu kata baku dari mepublikasikan. Ya, anak-anak ya. Nah, untuk paragraf lainnya ya, bisa kalian temukan kosakata tidak baku ya. Kemudian setelah itu bisa kalian tulis di buku tugas kalian ya, kata tidak baku ubahlah menjadi kata baku. Ya, itu tugas kalian untuk bahasa Indonesia. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut ke pembelajaran 4 tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia kali ini ya, kita akan belajar tentang kalimat tidak efektif. Nah, di buku kalian pada halaman 37, di situ sudah ada teks yang berjudul Sejarah Lampu Lalu Lintas. Nah, tugas kalian ya, mencari kalimat tidak efektif ya pada setiap paragraf. Oke, untuk tugasnya ya, silakan anak-anak cari kalimat tidak efektif pada teks yang berjudul
sejarah lampu lalu lintas. Baik, Mix akan mengingatkan kembali kepada kalian ya. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, jadi nanti kalian mencari kalimat-kalimat ya yang tidak efektif ya menjadi kalimat efektif. Nah, silakan nanti kerjakan tugas kalian ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke muatan PPKN ya. Kali ini kita akan belajar ya tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh pengendara sepeda motor saat di jalan raya ya. Nah, tentunya kalian ya sering melewati jalan raya ya menuju ke sekolah. Nah, saat berada di jalan raya terdapat beberapa kewajiban yang kalian harus patuhi. Nah, dengan mematuhi kewajiban saat berkendara, maka akan kecelakaan itu dapat diminimalkan karena pengendara sudah tertib. Ya, bisa kalian lihat ya pada buku modul kalian halaman 38. Ada kewajiban yang harus dilakukan pengendara sepeda motor saat berada di jalan raya. Yang pertama, para pengendara motor dan mobil wajib berhenti pada saat lampu lalu lintas berwarna merah. Yang kedua, pengendara motor menggunakan helm sebagai pengaman jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengendara mobil mengenakan seat belt. Yang keempat, tidak membuang sampah di jalan. Dan yang kelima, tidak mengendarai motor di trotoar jalan. Nah, kalau pengendara semua ya mematuhi aturan rambu lalu lintas, maka akan meminimalkan ya terjadinya kecelakaan di jalan raya. Oke, dengan berakhirnya ya pembelajaran tadi ya, Miss akhiri video kali ini. Silakan anak-anak kerjakan tugas yang Miss berikan tadi. Ingat jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.